Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Wonosobo akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik. Terdiri dari saya Siti Rodiah dari SD Negeri 1 Ngajisono. Saya Aris Sutekno dari SD Negeri 2 Tirip. Saya Denis Setiawan dari SD Negeri 1 Tirip. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat siang Pak Aris. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Denny. Pak Aris, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah hari ini keadaannya sehat. Lah Pak Denny bagaimana? Alhamdulillah, ini keadaan saya juga sehat Pak Aris. Hari ini kan Pak Aris akan melakukan proses coaching ya? Iya Pak. Nah, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu sama Pak Aris. Gimana? Boleh minta waktunya sebentar? Boleh sekali Pak. Oke. Nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah proses coachingnya, sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah Pak Aris sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Pak Aris akan sampaikan. Dan jangan lupa harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Pak Aris? Boleh sekali Pak. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Pak Aris kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Pak. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, jadi Pak Aris ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Pak. Terdiri dari kehadiran penuh, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya. Nah, di antara ketiganya kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Pak Aris kembangkan atau Pak Aris lakukan pada saat observasi nanti? Yang lebih spesifik sih yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif ya, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Baik, jadi ada 2 ya Pak ya. Ya, yang Pak Aris nanti akan kembangkan yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira nih indikator ketercapaiannya itu apa ya Pak? Saya sih indikator ketercapaiannya yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coachee itu mendapatkan solusi permasalahannya, sehingga coachee tersebut dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara atau langkah-langkahnya. Seperti itu Pak. Jadi indikator ketercapaiannya pada saat coachee sudah menemukan sendiri solusi atau permasalahannya sendiri ya Pak ya? Iya Pak. Baik Pak Aris, terima kasih atas jawabannya. Silakan Pak Aris melakukan proses coaching dengan coachee dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak ya? Iya Pak. Oke, selamat siang Pak Aris. Selamat siang Bu Dia. Bagaimana nih kabarnya Pak Aris hari ini? Kabarnya baik Bu. Oke, akhirnya saya bisa bertemu dengan Pak Aris ya. Mungkin Pak Aris kemarin sibuk ya Pak? Iya, maaf ya Bu. Kemarin tuh saya ada beberapa pekerjaan yang harus saya selesaikan terlebih dahulu. Ketika Ibu WA saya itu, sebenarnya saya bisa sih ngobrol lewat telepon, tapi sepertinya itu sesuatu yang penting. Jadi saya ingin bertemu langsung dengan Bu Dia di sini. Oh, begitu ya Pak. Kalau menurut saya apa yang saya rasakan hari ini tuh penting sih Pak.
karena itu menyangkut tugas saya ke depan. Jadi masih ada bayang-bayang ketakutan, merasa tidak mampu, pokoknya gitu deh Pak. Jadi saya bingung apa yang harus saya lakukan. Oh, tenang dulu Bu. Coba ambil nafas panjang dulu. Lalu pelan-pelan ceritakan yang membuat Ibu sampai bingung dan takut tadi sama saya. Oke, jadi begini Pak. Bapak tahu kan kalau saat ini saya sedang menempuh pendidikan program guru penggerak. Bukankah itu hal yang bagus ya Bu? Lalu apa yang dikhawatirkan Bu? Iya sih Pak, bagus banget malah. Tapi justru itu Pak, semakin kesini saya merasa takut tidak bisa seperti yang diharapkan sebagai lulusan guru penggerak. Karena menurut saya tugas guru penggerak itu nanti akan berat Pak. Harus bisa menggerakkan rekan sejawat, harus bisa membuat atau membentuk komunitas praktisi, harus mengajar berpihak kepada murid. Nah, sebanyak itu, apakah saya mampu ya Pak? Oke, saya paham sekarang. Lalu Ibu, yang Ibu khawatirkan adalah tugas Ibu sebagai guru penggerak nantinya ya Bu. Ya menurut Ibu tugasnya berat ya Bu? Iya, betul sekali Pak. Menurut saya itu berat sekali. Oke, sekarang coba Ibu renungkan dulu, renungkan lagi hal apa yang Ibu harapkan dari percakapan hari ini. Harapan saya sih setelah kita selesai ngobrol, berharap ada solusi yang terbaik sehingga saya bisa semangat lagi agar dapat melaksanakan tugas saya sebagai guru penggerak nantinya. Saya jadi penasaran nih, selama Ibu mengikuti pelatihan tersebut, apakah banyak kendala yang Ibu rasakan? Jujur sih Pak, saya ini sebenarnya adalah orang yang kurang percaya diri. Mau ngomong di forum diskusi saja, saya biasanya gugup, grogi seperti itu. Jadi saya kurang aktif. Nah, kalau saya saja sudah seperti itu, bagaimana saya bisa menggerakkan temannya? Bagaimana saya bisa mengajak mereka? Nah, jika saya gugup, itu juga bisa menghambat saya kan Pak di dalam menyerap materi pembelajaran. Oke, sekarang saya sudah mulai paham nih. Lalu kondisi seperti apa yang sebenarnya diharapkan oleh Ibu? Saya ingin sekali Pak menjadi orang yang lebih percaya diri sehingga hilang ketakutan saya yang menjadikan saya juga kurang dalam memahami materi. Saya ingin bahwa pelatihan kali ini akan menjadikan saya menjadi orang yang lebih baik, bisa menjadi contoh untuk murid saya dan juga untuk rekan sejawat tentunya. Jadi kalau Ibu sudah bisa bersikap seperti yang diharapkan, apakah Ibu sudah bisa menjalankan tugas sebagai guru penggerak nantinya? Tentu Pak, dengan rasa percaya diri ditambah dengan saya bisa menguasai materi, tentu saya akan lebih mantap untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, untuk merubah diri sendiri, rekan sejawat dan juga tentunya murid Pak. Kalau seandainya nih permasalahan Ibu bisa diukur dengan sebuah skala, kira-kira saat ini berada di skala berapa Ibu? Skala 6 mungkin ya Pak. Karena memang saya masih sering terbayang dengan rasa ketidakmampuan saya itu Pak. Oke, lantas ke level berapa ya kiranya Ibu bisa untuk tingkatkan dalam waktu yang dekat ini? Level berapa ya Pak? 8 mungkin deh. 8 iya. Saya akan meningkatkan ke level 8. Oke, angka 8 sudah lebih baik tentunya, karena untuk menuju angka sempurna tentu akan ada perjuangan yang lebih. Iya, semoga saya bisa meningkatkan ke level itu ya Pak. Dan semoga saya bisa konsisten untuk terus meningkatkan diri ke level selanjutnya. Wih, keren Ibu. Sudah ada kemauan untuk lebih baik lagi. Lalu kira-kira apa ada sesuatu atau cara yang dapat membuat situasi menjadi lebih meningkat ke level 8 Bu? Mungkin hal pertama yang akan saya lakukan adalah saya ingin sekali menghilangkan rasa ketidakpercayaan diri sih Pak. Karena itu memang menghambat saya untuk dapat berkembang. Keren sekali Bu. Lalu ada kendala agar Ibu dapat meningkatkan rasa percaya diri? Mungkin saya hanya perlu belajar. Betul sekali. Lalu langkah apa nih yang akan Ibu lakukan untuk dapat meningkatkan rasa percaya diri? Tentu hal pertama yang harus saya lakukan adalah saya akan buang pikiran-pikiran buruk dan mulai membangun pikiran yang positif. Mengenali kelebihan dan juga kekurangan diri. Mungkin olahraga juga penting kali ya Pak untuk menjaga stamina biar terlihat segar lagi. Dan yang paling penting nih, mungkin terus harus belajar,
baca-baca modul, kemudian ketika mau presentasi juga berlatih terus, latihan berbicara sendiri kali ya Pak. Wah, luar biasa itu Bu. Saya yakin di mana ada kemauan pasti yang Ibu lakukan akan berhasil. Semangat ya Bu. Iya nih, saya jadi semangat setelah ngobrol sama Pak Aris. Harus semangat Ibu. Kemudian Ibu sebagai seorang penggerak itu kan harus menjadi agen perubahan ke arah yang lebih baik untuk orang sekitarnya. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Nah, sebenarnya Pak, saya mengikuti program guru penggerak ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi diri saya. Cuma kadang saya merasa khawatir tadi Pak. Nah, tapi sebenarnya saya bisa melakukan dari hal-hal yang terkecil dulu sih Pak. Misalnya dengan menjadi pemimpin pembelajaran yang mampu menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kemudian saya juga bisa mencari teman yang sekiranya satu frekuensi, satu pemikiran, dan juga satu jalan. Dan kemudian membuat komunitas praktisi deh. Keren sekali rencananya dari Ibu. Jika seandainya ada rekan bapak atau ibu di sekolah yang kurang mendukung langkah Ibu, misalnya berpikir merasa sok pintar setelah mengikuti CGP, apa yang akan Ibu lakukan? Gimana ya Pak, kalau ada rekan yang seperti itu? Mungkin yang saya lakukan adalah mungkin akan berbicara dari hati ke hati dengan orang tersebut. Karena tentu perilaku kita setelah kita sudah berlabel GP nih harus meningkat dong. Harus bisa menjadi contoh bagi yang lainnya, bagi rekan, bagi murid juga, sehingga mereka juga akan bergerak untuk mengikuti kita. Tapi jika seandainya orang itu tetap tidak mau atau merasa seperti yang dipikirkan tadi, maka orang itu tidak bisa menghentikan langkah saya untuk terus menggerakkan murid dan rekan lainnya untuk menuju ke arah yang lebih baik lagi. Wah. Semakin mantap saja Bu nih. Kemudian siapa nih kira-kira yang dapat membantu Ibu? Tentu yang dapat membantu saya adalah rekan sejawat, kemudian kepala sekolah, keluarga, karena saya membutuhkan dukungan dan support dari mereka. Betul sekali Bu, seperti sudah siap nih Ibu untuk dapat menggerakkan. Iya Pak, saya jadi bersemangat lagi setelah berdiskusi dengan Pak Aris. Terima kasih ya Pak Aris. Oh iya Bu, kira-kira apa ada orang yang bisa membantu mengingatkan Ibu atau membantu mengawasi apa yang akan Ibu lakukan? Tentu rekan sejawat, rekan komunitas praktisi, dan kepala sekolah akan dapat mengawasi saya dan juga mengingatkan tentunya. Wah, sip kalau begitu Bu. Ya Bapak. Oke, sip. Lalu apa yang dapat Ibu simpulkan dari percakapan kita hari ini? Kesimpulannya bahwa ketakutan dan rasa ketidakpercayaan diri itu dapat menghambat seseorang untuk berkembang. Menjadi guru penggerak adalah hal yang sebagian orang harapkan dan mungkin banyak orang yang belum seberuntung kita. Nah, saya sudah sampai di tahap ini, harusnya saya bersyukur dan terus belajar agar dapat meningkatkan kompetensi diri. Wow, hebat sekali Bu. Sudah bisa menemukan jawaban dari permasalahan yang Ibu hadapi. Alhamdulillah. Iya nih, terima kasih Pak Aris. Alhamdulillah. Lalu percakapan kita hari ini apakah sudah selesai dengan tujuan awal dari tadi Ibu? Iya, sudah sesuai dengan tujuan awal Pak. Alhamdulillah. Setelah berbicara dengan Pak Aris, saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya tadi. Kemudian sekarang bagaimana perasaan Ibu? Apa masih bingung atau malah masih takut nih Bu? Tidak Pak, saya sudah tidak bingung lagi, tidak takut lagi, saya sudah sangat lega. Plong, beban saya seperti hilang begitu saja dengan ngobrol dengan Pak Aris. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Ibu, apakah masih ada yang mau disampaikan? Saya rasa untuk hari ini mungkin cukup Pak. Nanti jika ada sesuatu yang perlu saya bicarakan, saya akan menghubungi Bapak lagi. Jadi jangan merasa bosan ya Pak Aris. Tidak akan bosan Bu, santai saja. Sepertinya kita juga perlu nih kapan-kapan bertemu lagi dengan suasana yang santai untuk membicarakan sejauh mana progres rencana Ibu tadi. Kita bisa bertemu di tempat makan favorit atau di warung kopi depan sekolahan itu loh Bu. Ide bagus itu Bapak. Mungkin bulan depan kali ya Pak kita bisa bertemu lagi. Oh tentu saja bisa Bu. Saya juga tidak sabar mendengar keberhasilan dari rencana Ibu tadi. Siap, doakan saya ya Pak agar rencana saya dapat berjalan dengan lancar. Tentu Ibu, good luck ya. Ya, terima kasih Pak Aris.
Hai Pak Aris, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Apa berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak, tadi semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Pak Aris. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapat pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi? Selama coaching, saya sudah melakukan dengan alur TIKTA, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi permasalahan, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari uji tadi untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik, jadi Pak Aris sudah berhasil ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Karena sesuai dengan yang tadi saya amati juga, ada beberapa catatan Pak Aris. Tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur kita, itu sudah menanyakan tujuan pada uji. Kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam diri uji. Kemudian bukti ini sudah mengarahkan uji untuk mencari rencana aksi atau tindakannya apa yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Pak Aris sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri uji agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Saya juga tadi sudah mendengar percakapan Pak Aris dengan uji. Pak Aris sudah fokus terhadap uji, artinya itu Pak Aris sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian Pak Aris sudah mendengar aktif dan tentunya Pak Aris tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh uji. Luar biasa apa yang Pak Aris sudah berikan untuk proses hari ini. Mudah-mudahan sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan kucing-kucing berikutnya. Oh ya, satu lagi Pak, boleh ya Pak ya? Boleh Pak. Untuk kedepannya ini kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin memahami alur TIKTA lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Pak Aris, luar biasa. Jadi Pak Aris akan mendalami lagi alur TIKTA-nya supaya lebih baik lagi di depannya. Pak Aris, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur TIKTA. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.